Haleluya. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan. Bersyukur hari ini kita boleh kembali bersaat teduh melalui renungan firman Tuhan dalam program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita rindu untuk memulai segala sesuatunya dalam firman Tuhan. Kita sama-sama melatih diri kita sebelum kita memulai segala sesuatunya. Kita tundukkan hati kita rendahkan hidup kita di hadapan Tuhan dan memohon agar Tuhan menuntun kita, mengarahkan hidup kita melalui setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Karena itu saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini, saya rindu biarlah setiap kita yang sudah diberkati melalui program ini, melalui setiap renungan-renungan yang ada, kita juga bagikan kembali sehingga bukan hanya kita yang diberkati, sehingga banyak juga anak-anak Tuhan yang juga turut boleh mengalami berkat-berkat Tuhan seperti yang kita terima setiap hari. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, mari kita satukan hati kita sama-sama. Kita akan merenungkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setia Tuhan, buat pertolongan Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh hari-hari yang boleh kami lewati, hari-hari yang kami boleh jalani, semua karena berkat dan kesetiaan Tuhan. Itu sebabnya hari ini sebelum kami memulai segala sesuatunya, kami perlu tuntunan arahan daripada setiap kebenaran firman-Mu. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami, ya Roh Kudus. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, tanpa terasa kita sudah ada di tanggal 24 Januari. Berarti 24 hari sudah kita ada di tahun 2023. Dan ada banyak hal yang kita hadapi, ada banyak pergumulan yang mungkin sampai saat ini kita juga alami. Tapi kita diingatkan untuk tetap terus mengandalkan Tuhan, untuk tetap terus menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, itu sebabnya hari ini di dalam Mazmur pasal yang ke-59, Mazmur pasal yang ke-59 di ayat 10 dan ayatnya yang ke-11. Apa yang dikatakan oleh pemazmur di dalam Mazmur 59 ayat 10 dan 11? Ya kekuatanku, aku mau berpegang padamu, sebab Allah adalah kota bentengku. Allahku dengan kasih setianya akan menyongsong aku. Allah akan membuat aku memandang rendah seteru-seteruku. Saudara dikasih dalam Tuhan, Daud mengalami suatu tekanan hidup, mengalami permasalahan. Daud dikejar-kejar dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia bersembunyi di satu tempat, namun ada saja yang memberitahukan. Saudara dikasih dalam Tuhan, itu sebabnya Daud hanya berpegang kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan menjadi tempat perlindungan Daud. Tuhan menjadi tempat yang menjadi kota benteng Daud. Saudara dikasih dalam Tuhan. Dan ada satu perkataan Daud yang saya lihat, coba kita lihat sama-sama ya saudara ya. Di ayat 11 ini, Allahku dengan kasih setianya akan. Berarti belum dilakukan oleh Tuhan, tapi Daud belajar untuk percaya. Allahku dengan kasih setianya akan menyongsong aku. Allah akan membuat aku memandang rendah seteru-seteruku. Keadaan yang terjadi belum seperti apa yang diharapkan Daud. Amin. Keadaan yang terjadi pada saat itu belum seperti apa yang Daud harapkan. Bahwa Tuhan akan menyongsong dia, bahwa Tuhan akan membuat dia memandang rendah seterus-terunya, bahwa Tuhan akan menjadi pembela. Belum terjadi. Tetapi Daud dimulai dari dengan apa saudara? Dengan perkataan. Ini penting saudara dikasih dalam Tuhan. Kita mulai segala sesuatu dengan mulai memperkatakan firman. Haleluya. Belajar ketika kita sedang diperhadapkan dengan sebuah ketakutan, kita diperhadapkan dengan sebuah kekhawatiran, kita diperhadapkan dengan segala macam masalah dalam kehidupan kita. Ayo saya ajak setiap umat Tuhan yang olehnya Tuhan percayakan saya layani melalui program Bible and Coffee ini. Ayo terus perkatakan firman Tuhan. Rasul Paulus mengingatkan kepada setiap kita bahwa kita hidup bukan karena melihat, saudaraku. Kita hidup karena percaya. Bagaimana kita bisa percaya? Ketika kita mulai memperkatakan firman. Raja Daud mengingatkan dirinya sendiri, ayo aku harus percaya akan kasih setia Tuhan yang akan menyongsong aku.
Allah akan membuat aku memandang rendah seteru-seteruku. Tapi keadaan saat itu belum terjadi seperti apa yang Daud harapkan. Dia masih lari dari suatu tempat ke tempat yang lain. Dia masih bersembunyi dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi dia memperkatakan kebenaran yang ada. Dia memperkatakan firman bahwa aku akan melihat kasih setia Tuhan dan akan menyongsong aku. Aku akan melihat bahwa Tuhan akan membuat aku memandang rendah seteru-seteruku. Dia mulai memperkatakan apa yang baik. Dia mulai memperkatakan apa yang menjadi janji-janji Tuhan. Hari ini saya mengajak setiap umat Tuhan melalui program Bible and Coffee ini. Ayo, perkatakan kebenaran firman Tuhan yang engkau mau dan engkau rindukan terjadi dalam kehidupanmu. Engkau tahu bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa engkau tidak akan pernah berjuang sendiri. Janji Yesus jelas, aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Itulah yang kita perkatakan, Tuhan, aku percaya sekalipun ada banyak tantangan masalah dalam kehidupanku, sekalipun rumah tanggaku bergoncang, sekalipun ekonomiku bergoyang, tapi aku percaya Tuhan, janjimu jelas. Singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Aku percaya Tuhan bahwa 1000 boleh rebah sisi kiriku, 10.000 boleh rebah sisi kananku, itu tidak akan menimpa aku sebab Tuhan beserta aku. Terus perkatakan firman. Jangan justru yang kita katakan adalah ketakutan-ketakutan kita. Aduh gimana ya kalau nanti terjadi seperti ini. Aduh gimana ya kalau tiba-tiba nanti terjadi seperti itu. Stop memperkatakan apa yang kau takuti. Mulai membangkitkan imanmu dengan memperkatakan firman. Amin. Itu sebabnya Yosua diingatkan oleh Tuhan ketika dipercayakan Tuhan menggantikan kepemimpinan Musa. Satu hal yang diingatkan Tuhan kepada Yosua. Dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tuhan ingetin Yosua. Maksudnya Yosua. Jangan engkau lupa memperkatakan, mengucapkan. Kitab Taurat ini dibaca, renungkan itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab apa dikatakan? Dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Itu sebabnya kita perlu memperkatakan firman Tuhan, saudara. Perkatakan. Jadi apa yang kita dapat dari renungan ini? Yang kita dapat setelah kita mendengarkan firman Tuhan, ayo dalam praktek kehidupan kita sehari-hari, kita mulai memperkatakan firman Tuhan yang kita dengar. Maka di firman Tuhan itu perlu kita ingat, perlu kita kumandangkan juga. Roma 10 ayat 17 jelas katakan iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi telinga kita ini perlu mendengar firman supaya apa? Sehingga ketika kita mendengar firman timbul iman. Saudara dikasih dalam Tuhan. Hari ini saya mengajak setiap umat Tuhan. Mulai hari ini ayo perkatakan firman. Jika di hadapanmu ada ketakutan, jika di hadapanmu ada kekhawatiran, jika di hadapanmu ada sesuatu yang membuat engkau cemas, membuat engkau stres, mulai hari ini perkatakan firman. Amin. Ketika kita mulai memperkatakan maka telinga kita mendengar. Ketika kita mendengar maka timbul iman. Kita percaya firman Allah berkuasa atas hidup kita. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa dalam nama Yesus. Hari ini kami diingatkan satu kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kepada setiap kami untuk mulai memperkatakan apa yang menjadi janji Tuhan, apa yang menjadi kebenaran-kebenaran firman-Mu. Kami tahu seringkali apa yang kami lihat, seringkali apa yang ada di hadapan kami membuat kami takut. Karena kami takut, kami mulai memperkatakan setiap ketakutan kami. Tapi hari ini kami diingatkan firman Tuhan. Firman-Mu menegur kami, mengajar kami untuk mulai memperkatakan setiap janji firman Tuhan. Karena kami percaya janji-Mu ya dan amin tergenapi dalam kehidupan kami. Bapa, Hamba menyerahkan umat-Mu satu persatu. Biar setiap firman yang kami dengar melalui telinga kami timbul iman pengharapan dalam hati dan hidup kami. Untuk kami tetap terus berkata bahwa bagi Tuhan Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Sembuhkan yang sakit ya Allah. Hamba berdoa sehingga tergenapi firman-Mu, disampaikan firman, disembuhkan mereka dalam nama Yesus. Bahkan kami yang berbeban berat, kami yang susah, kami yang membutuhkan jalan keluar, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan yang campur tangan dalam hidup kami. Berkat-Mu ada atas masing-masing kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita saudara. Haleluya.
terus perkatakan firman Tuhan dalam keseharianmu. Apapun yang terjadi, perkatakan firman Tuhan, karena firman Allah adalah kekuatan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita.